Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhan. Di sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi trainer kit PLC. Lanjut ke trainernya. Oke, di sini saya akan pertama menjelaskan MCB. Di sini MCB. Nah, gunanya MCB ini adalah sebagai pengaman jika terjadinya hubung singkat atau konslet, maka MCB di sini berfungsi sebagai menonaktifkan arus dari PLN ke komponen agar tidak terjadinya kerusakan pada komponen lainnya. Nah, di sini saya menggunakan hanger dan di sini si 6 ini, yakni di ini 6 ampere yang bisa masuk ke MCB-nya. Lanjut ke PSU. Nah, di sini saya menggunakan PSU Omron S8 Vika CO 6024. Nah, di sini gunanya PSU adalah mengubah dari arus PLN dari MCB menjadi yang pertama awalnya AC menjadi DC. Nah, di sini dia bisa menampung dari 100 hingga 240 volt AC. Di sini bisa teman-teman tengok, dan di sini dia juga bisa DC, yakni 90 hingga 350 volt DC. Nah, jika untuk yang volt AC dia cuma bisa tegangannya mengubah jadi dari 1,3 ampere. Kalau untuk yang DC itu cuma bisa 0,7 ampere. Nah, dia bakal berubah menjadi 24 volt DC di sini ya. Nah, di sini dia ini sebagai fasanya yang sebelah sini, dan untuk tengah ini sebagai netral, dan yang ini yang bulat-bulat ini sebagai grounding untuk jadi pengaman. Nah, di sini dia ada 2 pole untuk fasa dan 3 pole untuk netral. Jadi jika semisal mau biar aman untuk PLC-nya, kita harus menggunakan dua ini. Ini sebagai pengaman jika ada arus berlebih. Nah, ini untuk mengubah dari arus PLN menuju mengubah biar komponen yang lain ini bisa berfungsi dengan baik. Lanjut ke push button. Di sini push buttonnya menggunakan dua sistem, yakni sistem NC dan NO. Sistem NO dia biasanya merumuskan 13 dan 14 jika NO-nya adalah 21 dan 22. Di sini berfungsi sebagai input dari PLC nanti. Nah, ini push button ini berfungsi memberi sinyal kepada PLC agar bisa diolah di PLC ini. Lanjut ke lampu indikator. Nah, lampu indikator di sini ini sebagai outputnya atau pemberi sinyal agar dari input ini dia bakal diolah di PLC dan lanjut ke outputnya. Ini sebagai sinyal apakah program dari PLC bekerja dengan baik atau tidak. Di sini banyak ada dari warna biru, ini warna istilahnya warna biru, warna merah, kuning, dan hijau. Nah, terakhir adalah PLC. Nah, ini apa bisa dibilang big boss-nya. Di sini PLC yang saya gunakan adalah Omron CP1E N40 DRA. Nah, di sini maksudnya ini CP1E ini adalah jenis PLC-nya, dan N itu sebagai tanda lebih lengkapnya daripada yang E. Jadi N ini lebih lengkap lah daripada yang jenis E. Dan untuk 40 itu menjelaskan bahwa yang di sini ini adalah 24 pole atau 24 input, dan ada 16 relay 16 output. Nah, keduanya ini disebut ada juga di nameplate-nya, yakni DRA atau Direct Relay AC ya. Jadi di sini menggunakan sistem relay. Jadi bisa dari PSU ini, dari PSU
bisa nyambung ke yang plus minusnya, bisa nyambung ke antara ininya. Contoh mau nyambung yang plus bisa sini. Nah yang input yang netral dia nyambungnya ke post button atau input dan ke outputnya lampu. Nah untuk nanti input dia masuk ke pole yang PLC input, dan yang lampu atau lampu indikator dia masuk ke PLC yang bagian outputnya. Nah ini USB-nya atau RS232 kalau nggak salah. Ini sebagai programmingnya. Nanti ini sebagai alat penghubung dari laptop menuju PLC-nya. Oke. Dan di sini mengapa kami menggunakan terminal? Kalau teman-teman bisa lihat. Nah di sini tugasnya terminal ini sebagai pengaman. Jika ada kerusakan, kerusakannya masih bisa dihalangin oleh terminal, tidak langsung masuk ke komponennya, jadi ada pengamannya. Jadi jika ada kesalahan pemasangan, kemungkinan bisa rusaknya di sebelah terminal saja, jadi nggak langsung masuk komponennya. Mungkin sekian. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang trainer kit yang saya gunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.